tua kita juga bisa nilai gitu loh kita orangnya kayak gimana kayak gitu. Transparansi yang tadi penting sih ya, kayak misalnya lagi di depan kayak foto-foto buat orang tua di rumah biar dia juga kita sering kayak gitu ya, kirimin foto ya. Iya. Pulihkan kami ya Halo teman-teman Mauser, kembali lagi nih di podcast Warung EJ, santai sejenak di waktu senja. Cheers dulu dong, ayo. Cheers. seger ya. Nah, segar. Ciwi. Oke, nah kembali lagi nih di podcast Warung EJ di episode 12 kali ini di siang yang cuacanya puji Tuhan bagus banget. Kita mau ngebahas topik yang bener-bener gak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya nih. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan diri dulu kali ya, Angel. Boleh dong, karena aku udah sering kenalan, berarti saatnya Shannon. Ya, jadi buat yang belum kenal sama aku atau mungkin baru pertama kali lihat muka aku, jadi halo semuanya, nama aku Shannon. Aku host mendampingi Angel yang dari kemarin-kemarin sendirian terus nih, kasihan banget nih. Kamu nggak apa-apa kan, Jo? Sebenarnya sih kenapa sih? Kenapa ya? Ini boleh ceritain nggak ini kenapa ya? Ceritain singkat aja nih, boleh? Nggak apa-apa. Ya udah, oke, siap, oke. Nah, aku di sini menemani Angel dan tenang, aku dan Angel tidak sendiri karena kita akan bahas topik yang sangat menarik ini dengan dua narasumber yang fenomenal. Fenomenal ya. Iya. Fenomenal gitu. Tajam silat. Oke, boleh kenalan. Oke, dari aku ya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Maria Francisca. Dipanggilnya MF, singkatan dari Maria Francisca. Halo semuanya, salam kenal. Oke, next narasumber fenomenal lagi. Hai semuanya. Selamat petang, selamat pagi, siang atau malam. Udah. Perkenalkan, aku Iel. Salam kenal. Nah, aku mau nanya nih, kabar MF sama Iel nih, apa kabar nih? Puji Tuhan, Luar luar biasa. Sukacita ya. Sukacita. Tapi jawabnya ini ya. Ini boleh tahu nggak nih kesibukannya apa aja? Waduh. Iel dulu kali Ya, silakan. Aku sih kesibukan. Sibak apa Kak ya. Iel? Sibak apa tuh Kak Iel? Kesibukanku sih so far lagi magang di salah satu perusahaan dan juga lagi ngurusin ada konser di OMK nih, tungguin ya guys. Wah, gak sabar nih, pengen nonton nih konsernya nih. OMK wajib buat nonton nih. Iya, wajib banget. nih. Wajib banget. Soalnya katanya konsernya bagus ya katanya ya. Meriah, wow. Wow, harus nonton ya udah guys. panggung Harus ya. Jauh-jauh hari. Harus. Iya dong, acaranya bener-bener darder dong. Gila, harus nonton ya guys. Itu kayak Darder kayak acara EJ Oh, iya. ya. Acara Darder acara EJ. Iya. Nah, MF. Kalau aku kebetulan lagi libur semester ya, sama paling aku kalau lagi libur semester gini ya fokus nih untuk berjualan di online shop aku, terus juga sama pelayanan juga sih pelayanan gitu. pelayanannya kayak Emos Journey ya. Oh, betul. Oh, udah setia banget nih Emoser. Dicontoh. Separuh jiwa MF Layang. Wah, dicontoh ya teman-teman muda. Ini Jangan lupa MF juga ya. follow @thrifty minutes ya kalau bisa. Oh iya benar. Tapi kalau adminnya agak gimana gitu. Iya. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Aku mau nanya nih, penasaran sama MF sama Iel nih. Kira-kira hobi nggak sih nongki di tempat yang kekinian gitu? Waduh. Nongki di tempat kekinian nih. Hobi-hobi aja ya kita, maksudnya kayak lagi viral di TikTok mungkin ya. Kayak di kafe-kafe yang lagi itu kita suka ini aja sih telusuri. Oh. Kita suka coba-coba sih gitu. Ini maksudnya terkenal itu maksudnya yang gimana nih? Yang ngehits yang kayak kayak di Instagram, di Oke. TikTok atau di Twitter mungkin gitu. Lumayan sering sih, maksudnya kan penasaran juga Iya. ya. Kan kita juga pengen up to date ya. Iya, up to date. Nggak salah ya. Iya. Anak muda tuh harus up to date ya Iya, guys. betul Bener banget. ya.
ngomong-ngomong cafe yang hits gitu ya. Aku tuh langsung kepikiran HW gitu. Waduh. Aku langsung kepikiran HW sih HW maksudnya. ya, memikirkan HW yang sama. Karena ini kan lagi ini ya hits-hitsnya berita-berita tentang HW gitu ya akhir-akhir ini. Pernah nggak sih IEL dan MF ke situ? IEL dulu mungkin ya. Kalau dari aku jujur belum pernah, tapi penasaran pengen ke sana. Cuman sayang ya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ya sayang banget aku belum pernah. Belum pernah. Oke. Kalau MF? Kalau aku pernah 2 kali kayaknya. 2 kali, tapi itu juga aku cuma denger live music aja gitu. Kalau Refreshing. Oke, kalau Angel pernah nggak? Kebetulan aku tuh suka nongkrongnya lebih ke arah ke kafe-kafe yang sunyi gitu loh. Nugas kah? Sunyi, bisa ngobrol bareng teman gitu kan. Jadi mungkin HW bukan tipe aku gitu ya. Oh ya, tapi ini teman-teman, kita disclaimer aja, kita HW tidak mau bawa-bawa nama buruk nih. Kita cuma menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan untuk kedepannya bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang nonton sini gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, aku mau nanya ke MF sama IEL. Kan dari MF dulu nih, kan MF udah pernah ke HW nih istilahnya. Cuma buat apa tuh nemenin ya dengerin live music gitu. Nah, kalau kamu gimana sih cara mempertahankan iman kamu, cara ngejaga image lo gitu sebagai udah seorang Katolik, anak muda gitu istilahnya. Oke, kan tadi aku udah juga bilang ya, aku cuma dengerin live music aja sekadar refreshing sama teman-teman gitu, nyanyi gitu, karena sebenarnya itu seru teman-teman, maksudnya dengerin live music sambil nyanyi itu sebenarnya seru gitu. Cara aku untuk untuk apa tadi Mengontrol diri gitu mengontrol ya. diri. Ya, kalau yang kita tahu kan kita nih sebagai anak muda ini pasti kita punya kehendak bebas ya, kita kehendak bebas. Cuman kehendak bebas itu ya aku tahu batasan aja sih sebenarnya, maksudnya ya tujuan lo ke situ kan bukan untuk hal-hal yang negatif gitu loh. Tujuan aku kan situ cuman untuk denger live music, jadi ya aku tahu batasan gitu loh. Aku juga maksudnya punyalah kontrol atas diri aku sendiri gitu. Jadi nggak yang negatif ya aku buang gitu loh, yang seru-seru ya aku ambil, tapi kalau negatif ya aku jauhi kayak gitu sih paling. Berarti ya udah harus dikontrol diri ya kalau kontrol misalnya dari ke situ diri ya. sendiri gitu. Apalagi kan kita udah punya dasar dari Emmaus Journey. Oh iya, benar banget. Tuh catat ya teman-teman ya. Catat itu. Ingatkan, camkan gitu ya. Nah, kalau Yel gimana nih? Jawabanku kurang lebih sama kayak Maria, harus punya kontrol tersendiri dalam diri. Bagaimana kita kalau misalnya ditawarin sesuatu tuh kita harus punya Selektif dasar gitu ya. pendidikan Iya, sendiri benar. Terus habis itu karena aku juga mungkin belum pernah ke sana, mungkin aku akan ngajak temen aku kali ya yang aku percaya buat kayak ngejagain aku nih. Jadi dia juga bisa bantuin milih kayak mana yang baik, mana yang buruk. Jadi aku kan juga bisa selektifnya lebih gampang mungkin ya. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi nyari teman yang selektif tuh kayak bener-bener udah paham gitu ya. Iya. Yang penting tahu baik dan mana yang baik dan Iya. mana yang buruk gitu ya. Betul, benar-benar. Iya. Oke. Berarti pelajaran buat kita juga ya, berarti Eci, yang iya. semua misalnya anak muda yang ke HW tuh ya belum tentu negatif gitu kan. Ya mungkin Tergantung aja gitu ya. tujuannya. Iya betul. Iya. Siapa tahu di situ dia cuma pengen makan kan Iya. juga Iya. makanannya katanya enak ya. Iya. Enak teman-teman. Aku gak pernah nyoba loh. Oh ya? Iya. Ini jadi promosi ya. Kalau misalnya kamu punya bestie nih, bestie kamu lagi galau, lagi down banget, dan terus dia pengen ngajakin lu nih, tapi pengen ngajakinnya ke bar, gitu, istilahnya ke bar ya. Kalau kamu sebagai bestie orang ini tuh bakal reaksinya seperti apa sih, gitu? Diajak ke situ sih aku nggak menjauh ya, maksudnya kalau memang kan kembali lagi ke tujuan aku ngapain gitu. Kalau cuma nemu have fun doang terus nggak ngapa-ngapain juga kan ya itu aku iyain aja. Cuman karena mereka mungkin teman-teman kita lagi negatif bukan negatif, maksudnya lagi pikiran lagi nggak benar gitu kan, Lagi kita down. bisa maksudnya kita bisa bantu dia sih, maksudnya kita bisa dampingi lah gitu selama kita nanti pas di situnya gitu. Gitu sih paling. Terus juga kita tahu batasan juga, tapi sebelum itu kalau memang dia bisa dibilangin itu, nanti kita kan juga bisa menegur mereka dengan kasih juga kan, maksudnya gitu loh, bilang
Itu kan hanya hiburan semata doang. Kita kan bisa ke tempat lain yang mungkin malah lebih mengembangkan potensi kita. Misalkan Emos Journey. Soft selling sekali ya, soft selling sekali ya. Aduh, mantap banget ya Thank you. Maria ya. Iya. Marketingnya. Ya, seperti itu kalau aku. Kalau Il, Kalau aku, mungkin aku akan diskusi dulu ya sama dia kenapa pengen ke sana, kenapa, dan mungkin aku juga mau rekomendasiin dia ke tempat yang lain yang mungkin kalau misalnya cerita jadi lebih apa ya, lebih keluar gitu kan. Tujuannya kalau bisa diajak buat apa ya, cerita-cerita gitu kan, buat sharing-sharing tadi pertanyaannya. Itu sih, dan mungkin aku akan menyarankan tempat lain juga. Karena aku gampang ke distract ya teman-teman, kalau misalnya itu kan bising gitu. Iya, Jadi kayak takutnya malah nggak fokus gitu. Makanya aku mungkin akan menyarankan tempat yang lain. Cuman kalau misalnya dia maksa, ya mungkin akan mengikuti juga sih. Cuman aku mungkin akan mengajak orang lain, yaitu buat bantuin aku kalau misalnya terjadi suatu hal yang nggak mau, yang nggak diinginkan. Jadinya kayak yang bisa ngebantuin juga nih gitu sih. Nggak sendiri gitu ya. Iya bener, karena penting sih teman-teman. Tapi nih by the way nih, kalau misalkan di antara IEL dan MF gitu, di antara pergaulan kalian tahu nih ada satu teman kalian yang ternyata tuh suka ke bar gitu untuk hal yang negatif gitu ya, untuk hal yang negatif. Kalian akan memilih untuk menjauhi mereka atau memilih jalan lain gitu? Atau mungkin tetap sama mereka, tapi apa yang kalian lakukan? As long as kita punya pendirian sih nggak apa-apa sih, ditemenin aja gitu. Menurut aku sih gitu ya. Kitanya aja sih sebenarnya, maksudnya yang baik ya kita ambil, yang buruk ya kita ambil. Jadi kalau aku sih nggak pernah menjauhi ya, maksudnya ya teman-temanan aja gitu, karena seru-seru juga kok mereka, maksudnya malah menghibur gitu loh. Iya, gitu loh. kayak pepatah bertemanlah dengan orangnya, bukan dengan tingkahnya Nah, mereka. iya, gitu. Betul banget, setuju kalau itu. Karena di setiap orang pasti ada sisi baiknya Ya, juga yang bisa betul kita banget. ambil, Jadi ya. jangan lihat negatifnya aja. Iya, apalagi sebagai teman kita juga harus bisa menerima orang lain juga, Iya, benar. apa adanya. Justru kalau misalkan mungkin dia ada sesuatu kekurangan, kita harus bisa bantu dia buat jadi lebih baik lagi ya. Better kayak gitu sih. Iya, harus bantu dia perlahan-lahan ya, gitu ya, biar dia mau kembali lagi ke jalan yang benar, gitu istilahnya. Nah, ngomongin have fun nih, tentu ada dong have fun yang apa ya, gak bikin kita dosa gitu istilahnya. Ya, ada lah ya. Nah, ada. kalau dari IEL sama MF sendiri mungkin ada contoh pengalaman mungkin have fun yang tanpa dosa-dosa gitu istilahnya. Kalau aku sih karena senang makan ya, jadinya aku pasti kayak ya ke tempat-tempat kulineran gitu kan. Di tempat kita banyak ya pusat-pusat kuliner baru, tempat-tempat makan baru, gitu sih. Paling kayak tempat-tempat makan, apa kayak jajan-jajan kecil gitu kan juga bikin seneng. Pokoknya kalau perut kenyang kita kan moodnya jadi happy dan juga ngantuk, gak mau tidur. Ya itu sih yang penting ya. Itu yang penting ya. Oke, kalau MF Kayak kalau aku have fun yang biasa aku lakuin tanpa hal-hal negatif, ketemu sama teman, terus juga main maksudnya main sama teman juga, misalkan nongkrong aja di kafe sambil nongkrong, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol aja gitu tentang kehidupan masing-masing gitu, kayak lagi ngapain, maksudnya kesibukannya itu kayak basa-basi banget ya, enggak, maksudnya lebih ke arah gini loh, misalnya kayak lu lagi ini kenapa kayak gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus juga sama aku biasanya kalau lagi nggak ada temen, nggak ada apa, aku Netflixan aja di rumah gitu. nonton drakor ya dia kayaknya ya. Gitu makan gitu, pesan Grab food, Shopee food kayak gitu sih. Sama Stranger Things lagi bagus sih. Oh ya, aku nggak ngikutin sih. Stranger Things lagi bagus, nonton Kalau itu aja kalau refreshing. kalau Angel, Biasanya aku tuh sebenarnya antara suka dan kadang-kadang bisa suka keluar banget gitu, tapi kadang juga lebih suka di rumah gitu sih. Kalau keluar gitu biasa aku tuh lebih suka, kalau ke mall gitu aku nggak terlalu suka, justru aku selalu bisa sama kayak IEL gitu, kayak kuliner. Terus aku tuh lebih suka kayak olahraga, kalau contohnya kayak ke GBK gitu-gitu. Sekalian hunting tempat nggak sih? Atau ya kayak ke GBK lari, atau mungkin main badminton gitu. Itu kurang kali ya. Aku sekali nggak berolahraga loh. Aku syukur sekali nggak berolahraga denger si Angel seperti ini. Iya sepeda. Iya Sepedahan dulu dulu. ya kak. Oke. Terus ya kalau di rumah aku tuh suka maraton
film aja sih. Ya, Film apa nih kalau mau tahu nih? Tergantung lagi sukanya apa ya. Kadang kan aku suka Korea, ya udah Korea. Tapi kadang aku suka horor juga, ya udah horor gitu. Waduh, ya, Tergantung banyak lagi banget pengennya sih. Iya, apa. iya. berani ya nonton horor, saya nggak berani loh. Saya nggak berani loh nonton horor. Sendirian Cici. Kalau karena mama papaku kan aku kan cuma tinggal sendiri ya di Iya. rumah Oh. ya. Masa mama papaku tuh nggak doyan horor kan, jadi ya udah sendiri. Kan? Ya berani Aku sih. nggak berani ya. Aku nggak berani. Soalnya aku kalau horor pun nggak pernah kayak nganggapnya itu kan cuma film gitu, jadi nggak pernah terngiang-ngiang gitu kalau aku nggak pernah terngiang. Aku aja udah nggak berani nonton horor sendiri. Tapi Ci Angel memang cewek pemberani. Iya. Ini harus ada cowok yang mau sama dia. Dampingnya ya. Iya. Film Iya nih. Dengar ya teman-teman nih, namanya Angelia Iya, Juwita. Angelia Juwita, tolong di follow Instagramnya @Angelia Juwita ya. Ini tolong di-cut ya. Jangan dikat guys. Jangan dikat editor, jangan dikat editor, jangan dikat ya. Tapi iya sama IMF tuh kalau misalkan pulang malam gitu lagi nongki-nongki, nah itu sebenarnya reaksi orang tua tuh gimana sih? Kayak lebih ke arah jangan pulang malam-malam atau lebih kayak ngebebasin tapi asal IEL dan MF tuh tahu batasan gitu. Oke, aku dulu ya. Kalau aku sebenarnya basically mama papa nggak pernah ngekang ya. Maksudnya ngekang, maksudnya dalam arti kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh kesitu gitu. Mereka kayak boleh aja kamu mau kemana aja gitu, terserah gitu. Tapi yang penting aku tahu batasan aja sih. Tapi tahu batasan maksud mereka juga lu tahu sendiri lah gitu loh, lu kalau jam segini harus pulang, jam segini harus pulang gitu. Jadi aku yang menyesuaikan diri aja terus gitu sih. Ya puji Tuhan sih orang tua aku nggak pernah menuntut aku untuk jadi A untuk jadi B gitu, nggak pernah. Ya, kalau aku kurang lebih sama Maria, tipe orang tuanya yang kayak ngebebasin karena ya apa ya, aku tipikal yang pengen ngejaga bonding trust sama orang tua sih. Jadi kalau misalnya kita yang udah dari awal ngikutin gitu apa yang orang tua perintahkan sama orang tua juga percaya sama kita kan jadi enak ya, mau pulang jam berapapun dibebaskan gitu. Itu sih kalau aku kebetulan sama tipenya. Makanya kita fun fact aja nih, aku sama Il dari SMP temenan. Waduh, Jadi, wow, jadi sefrekuensi gila. makanya temennya kita tahu gitu loh mana yang ininya gitu. Fun fact juga kita pernah diajak nongki juga ya. Oh iya, ini sama kamu berdua ya, ini fun fact ya. Iya lu. Tapi sayangnya nggak jadi ya, sayangnya ya. Tapi nih kalau misalkan beberapa anak kan ya, beberapa anak kan pasti ada aja nih yang orang tuanya tuh mungkin posesif gitu kan, kayak mungkin anak ini nggak ada maksud kayak negatif gitu kan, keluar malam-malam gitu, cuman dari orang tua lebih terlanjur kayak udah mikir yang enggak gitu kan, kadang posesif. Nah itu ada saran gak sih buat anak-anak yang kayak gitu supaya bisa dapet trust gitu loh dari orang tua? Sebenarnya kalau kayak gitu balik lagi ke kita sebagai teman juga ini ya, apa sih namanya, kayak ngejagain si temennya ini. Kita juga harus tahu nih dia tipikal punya yang orang tua yang kayak gimana. Jadinya kayak dari situ at least kita sebagai pihak eksternalnya, istilahnya kayak temennya dia juga kayak mengingatkan dia gitu loh. Yang penting trustnya sama si orang tuanya ini terjaga gitu. Dan kalau misalnya kita mau pergi sama si teman kita yang punya strict parents gitu ya, mungkin kita juga sebagai teman juga bantu ini kali ya, apa sih namanya, kayak ngingetin dari jauh-jauh hari, bantu izinin ke orang tuanya. I think it would be better. Apa tuh artinya ya? Lebih baik. Oke, lebih baik. Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kalau aku selama ini pernah sih dulu, aku dulu pertama kali tuh aku bilang aku dari Hawaii gitu kan, terus mau bilang kayak, kok kamu ke tempat-tempat kayak gitu kan, terus aku jelasin, enggak kok, itu kan cuma denger live music kayak gitu-gitu. Jadi tips aku sih maksudnya kita transparan aja sih, transparan aja kita mau temenan sama siapa, mau ngomong mau pergi sama siapa gitu. Bahkan kadang mama aku tunjukin fotonya nih aku lagi sama ini gitu. Nah, terus mama suka nanya, kok iya nggak ada di foto ini gitu dia. Jadi kita tuh kayak apa ya namanya, memperkenalkan aja sih, maksudnya transparan aja gitu, temenan kita sama siapa aja kayak gitu-gitu. Terus juga kita di dalam rumah juga maksudnya apa ya, tunjukin juga lah gitu loh, maksudnya jangan di rumah maksudnya kita kan juga, masa orang tua kita tahu lah gitu,
dari sikap kita gitu loh, di rumah kita baik atau enggak kayak gitu-gitu. Kan melalui situ juga kayaknya orang tua kita juga bisa nilai gitu loh kita orangnya kayak gimana kayak gitu. Transparansi yang tadi penting sih ya, kayak Iya, misalnya lagi di tempat kayak transparan. foto-foto buat orang tua di rumah biar dia juga kita sering kayak gitu ya, bisa kirimin tahu foto ya, iya, yang iya. transparan. Terus sama komunikasinya sih, Iya. kan kalau ditanya ya jawab gitu, jangan sampai dihindarin gitu. Iya. Iya, kalau Iya. misalnya ditanya kan kadang ada yang langsung menggebu-gebu gitu kan, kalau Iya, bisa iya. agak di slow, apalagi kalau misalnya Iya. kayak tahu nih orang tuanya kita habis dari tempat-tempat yang misalnya dicapnya agak kurang gitu dari Iya. sosial gitu kan, ya kita juga jawabnya yang harus bisa apa ya, lebih netral gitu, yang nggak menjurus ke yang negatif itu sih, itu kalau dari aku. Terus juga aku ini sih maksudnya kalau teman-teman mungkin pernah nggak dibilang sama mama papa, dibilang katanya kamu mah belum pernah jadi orang tua sih gitu, makanya nggak pernah ngerasain namanya khawatir gitu. Nah makanya malah itu aku juga ini sih, mungkin kita bisa belajar juga, kita bisa validin juga apa yang dialami, apa yang dirasain sama orang tua kita. Maksudnya kalau dia nyuruh pulang, kalau khawatir dia bilang nggak boleh, ya udah kita usahakan untuk ngikutin Iya, peraturan iya. dari orang tua kita. Iya, benar, gitu. benar. Jangan bandel gitu. Iya, benar. Karena kan kita kan belum pernah ngerasain kan jadi orang Iya. tua. Tapi kalau lu kan udah 7 ya anaknya. Iya. Wow. Sekarang udah di daycare. Udah di daycare. Bercanda guys. Papanya siapa El? Sofjin. Wah Angel, jadi belajar banyak banget ya dari mereka. Aku sebagai anak muda yang kadang suka pergi keluar nongki bareng teman-teman, kayak inget juga orang tua tuh tetap harus jaga komunikasi ya, tetap harus dijaga ikatannya gitu biar tidak terjadi apa-apa gitu istilahnya. Betul. Nah, udah mungkin mau menutup dari Angel? Kalau dari aku sih, aku belajar ini ya, kalau mau refresh gitu boleh banget. Maksudnya jangan berburuk sangka dulu gitu. benar. Jangan berburuk sangka dulu sama tujuannya kita baik ya kita bebas gitu kan memilih mau di mana sama tujuan kita baik. Dan ya tadi sih, walaupun kita refresh harus ingat orang-orang di sekeliling kita juga ada orang tua gitu, ada temen yang perlu kita jaga juga. Kalau misalkan dia kelewat batas harus kita tegur, kita temenin juga, sama jaga kepercayaan orang tua. Itu aja sih kalau dari aku. Iya, kalau dari aku udah Angel udah mencakup semuanya sih sebenarnya. Beneran. Jangan dia malas menimbulkan lagi ya. Sampai ada Tahu banget nih. Tahu banget. Iya dong. Nah, sebelum kita mau bener-bener kelar nih, mungkin dari MF sama IEL ada something yang mau disampaikan dari ayat-ayat mungkin. Waduh, Yel dulu mungkin. Iya, IEL dulu udah siap nih kayaknya nih. Yel udah siap ya. Iya. Yel udah siap. Mari aja. Yel udah siap. Oke, aku dulu boleh. Aku lihat dari HP ya teman-teman, lupa ayatnya yang mana. Jujur aku juga. Nggak apa-apa, Aku dari guys. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16 itu lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nih, kenapa aku milih ini? Karena kayaknya cocok banget ya untuk anak muda kayak kita gini loh. Maksudnya kita nih sebagai anak Tuhan Yesus kan, kita semua di sini kita harus fleksibel juga gitu loh. Fleksibel atas mungkin ada pergaulan yang kurang baik gitu. Cuman kan kita bisa cerdik juga seperti ular gitu. Maksudnya bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu. Dan juga untuk tulusnya ya itu sih, tulus kan kita udah punya dasar nih masing-masing, udah tahu firman Tuhan gitu kan ya, kita tulus untuk menjalani kehendak Tuhan ya gitu. Dengan apalagi kita nih masih muda, aku tuh selalu nganggep tuh kita tuh salah satu anak muda yang beruntung. Kenapa? Karena dari jutaan banyak OMK, tapi kita tuh bisa dipilih sama Tuhan untuk jadi salah satu orang yang bisa mengerti dasar-dasar dari Tuhan Yesus gitu. Jadi kita harus menggunakan kepercayaan itu gitu untuk tulus gitu loh, tulus untuk menjalankannya. Dan juga cerdas seperti ular gitu loh maksudnya gitu. Jadi menjalankannya dengan baik gitu. Jadi balance lah gitu antara pergaulan sama kita punya spiritual juga harus balance kayak gitu. Nah, IEL Aku siap. jadi ini ya, Jadi ya mana? terpukau sama Iya. kata-kata Mario nih. Kami Soalnya ini ya, sebagai fasilitator jadi gini ya. aduh aku jadi agak insecure gitu. Ayo IEL, udah siap IEL, udah siap Kalau IEL. aku dari Roma 12 ayat 12. Ayat 12. Apa nih? Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini tuh jadi ayat yang aku udah pegang dari semenjak aku krisma. Jadi waktu itu ada salah satu sesi di
di Krisma kita kayak nyari ayat gitu di situ. Dan ini salah satu ayat yang aku pegang sampai sekarang karena bagaimanapun kita, dimanapun kita, sebagai orang yang beriman kita harus ingat sama yang punya kehidupan kita ini siapa sih yang memberi kehidupan kita harus bersyukur kepada Dia. Dimanapun kondisi kita harus mengembalikan semuanya ke Dia yang memberikan kita kehidupan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Seperti itu. Luar biasa banget ya. Iya, Aku teman-teman. jadi berasa diceramahin. Iya, teman-teman tepuk tangan dulu dong BTW. Tahan dulu dong. Mantap banget nih ciwi-ciwi Gila, kita nih. banyak pembelajaran dari MF dan IL. Walaupun mereka masih muda, mereka tetap gitu berpegang teguh sama firman Tuhan lah. Istilahnya itu wajib banget ya nomor satu. Wajib gak tuh? Jurnal, jangan lupa jurnal. Iya, jurnal betul. jangan lupa deh, jurnal jangan lupa Jangan ya. lupa jurnal. Penting banget jurnal itu. Iya, ngejurnal tuh penting banget kayak ngebantu kita mencari jawaban gitu Iya, dan istilahnya juga ya. jadi itu ya penerang setiap kita jalan setiap hari. Jadi koreksi juga ya. Iya, kalau jadi kita ada koreksi salah. bener. Aku juga ngerasain banget. Nah, itu dia teman-teman. Keseruan kita berdiskusi bersama MF dan IL, dua narasumber fenomenal kita. Tepuk tangan dulu. Ini fenomenal dulu dibilang ya. Malu saya. Nah, saksikan terus di episode berikutnya podcast Warung EJ. Jangan lupa Karena ditonton juga Ci yang episode. oh iya, jangan lupa juga nih ditontonnya episode sebelumnya 1 sampai 11 karena topik kita juga gak kalah menariknya sama yang ini. Dan jangan lupa tolong di-subscribe ya, kita butuh subscriber nih guys. Di komen juga. Iya, di-like di-like juga, jangan lupa ya. Disebarin juga ya. Iya, bener banget, kita butuh subscriber. Nah, itu dia aku Shannon dan Aku rekanku Angel. dan sampai jumpa di podcast Warung EJ. Oh ya, astaga. Lupakan kita dong. Iya. Kita ulang lagi ya. Oke, aku Shannon. Aku Angel. Aku MF Dan aku Iya. Dan sampai jumpa di podcast Warung EJ episode berikutnya ya. See you.